Anda kembali bersama kami pemirsa dan tentunya masih bersama kami Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi. Pak Menteri, 80.000 target untuk menciptakan koperasi di seluruh Indonesia. Tapi disebutkan juga ada modal awal 3 miliar rupiah. Ini kan kalau dikali 80.000 angkanya fantastis sekali, bisa 200 lebih ya, 200 triliun. Bagaimana ini penjelasan terkait dengan pendanaan ini, Pak? Jadi yang namanya 3 miliar rupiah itu adalah plafon kredit. Jadi kita sudah jelaskan bahwa ini bukan uang hibah, atau program Kopdes Merah Putih ini bukan program bagi-bagi uang, tetapi memberikan akses permodalan kepada lembaga ekonomi di desa yang namanya Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. Gitu loh. Supaya pemahamannya sama. Ini pinjaman. Selama ini ada persoalan akses permodalan yang menjadi persoalan besar dari desa, sehingga mereka banyak bergantung atau terjerat dalam praktek rentenir dan tengkulak. Karena logikanya begini, petani itu kalau beras kan 4 bulan sekali dia dapat uangnya. Sementara kebutuhan hidup mereka kan per hari per bulan kan. Begitu panen baru mereka bayar. Nah ini mereka banyak kena praktek ijon. Makanya ada unit simpan pinjam. Itu kalau baru pertanian beras yang durasinya atau jangka waktunya 4 bulan. Jagung. Terus ada petani tebu yang hampir 11 sampai 1 tahun. Kan berarti selama mereka hasilnya belum bisa dipanen, kan mereka perlu uang, yang perlu pinjaman untuk biaya hidup. Nah inilah yang misalnya contoh itu di sektor pertanian. Nah karena itu kita juga dengan skema atau plafon 3 miliar per koperasi desa itu diharapkan bisa menopang kegiatan ekonomi Kopdes Merah Putih itu. Nah 3 miliar itu bentuknya atau skema sedang dibicarakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Gimana skemanya, bunganya, tenornya, berapa tahun, bunganya berapa persen, itu sedang disimulasikan. Tapi yang pasti ide dan pelaksanaan Kopdes Merah Putih ini adalah sebuah langkah yang kolektif yang dilakukan oleh, bayangkan, dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 dan juga Kepres nomor 9 tahun 2025, pergerakan Kopdes Kelurahan Merah Putih ini melibatkan hampir 18 kementerian lembaga di seluruh Indonesia. Bayangin coba, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, KKP, KKP, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, gitu loh. Termasuk Kementerian Hukum, Bappenas, termasuk juga di Kepres mengamanatkan dan menugaskan gubernur sebagai ketua Satgas daerah. Dan juga bupati, wali kota sebagai ketua Satgas Kabupaten Kota Madya. Nah karena itu gerakan semesta ini memang harus diukur dampaknya pasca pembangunan dan pengoperasian Kopdes Merah Putih ini. Begitu kita lihat bagaimana dampaknya, karena tujuan dari Kopdes ini juga salah satunya mengentaskan kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 3,1 juta keluarga, yang kita harapkan bisa kita entaskan dalam tempo yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Kita percaya tentunya tujuan ini sangat mulia dan harapan kita bersama, Pak Menteri. Masih menjadi pertanyaan juga, artinya ini kan skema pinjaman. Pinjaman dari Bank Himbara atau dari sumbernya itu seperti apa? Saya mau jelaskan begini, inilah ketidakadilan ekonomi di Indonesia. Bayangkan kredit yang tersalurkan ke masyarakat itu dari perbankan per tahun itu 7.000 triliun. Tetapi yang untuk koperasi hanya 15 triliun total. Artinya berapa itu? 0,2% dari total kredit perbankan nasional ini, hanya 0,2% ke sektor koperasi. Artinya apa? Betul-betul koperasi dipinggirkan kan? Jadi kalau katakanlah nanti kredit ke koperasinya 350 triliun, baru 5% dari total kredit perbankan. Nah karena itu ini kan bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi juga. Karena apa? Karena koperasi itu manfaatnya dirasakan oleh anggotanya, oleh masyarakat itu sendiri yang menjadi anggota koperasi, begitu.
Oke. Informasi juga dari Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, ini merupakan ketua Satgas. Menko Pangan. Menko Pangan, mohon maaf. Ini juga merupakan ketua Satgas, ya. Ketua Satgas Ya. dari Koperasi Merah Putih Iya. ini. Ini katanya bekerja sama juga dengan Danantara. Loh, karena ada perbankan. Dalam hal ini melibatkan BRI dan BNI. Dan juga nanti ada bank-bank daerah juga antusias juga terlibat. Mau dilibatkan. Juga banyak pihak. Menurut kami, koperasi ini memang harus menjadi kerja bersama, gotong royong. Karena Indonesia ini, gotong royong ini hanya dimaknai sebatas motif sosial. Jadi, kalau ada keluarga tetangga bermasalah, daerah mengalami bencana, kita sangat cepat sekali merespon itu dalam bentuk gotong royong, baik menyumbang, baik hadir secara fisik dan sebagainya. Oke. Salah? Enggak, tetapi kurang. Karena gotong royong sejatinya harus motifnya ekonomi juga dong. Apa? Gotong royong motif ekonomi ini belum terwujud, artinya usaha bersama, ya ini koperasi. Gitu loh. Karena itu gotong royong itu harus dimaknai lengkap, bukan hanya sosial, tapi juga ekonomi. Jadi memang koperasi itu adalah organisasi bisnis berwatak sosial. Oke. Itulah yang makanya membedakan koperasi dengan lembaga atau badan bisnis yang lain. Gitu. Skema pinjamannya ini seperti apa? Tadi kan katanya masih dalam perumusan sampai sekarang. Begini, tapi itu yang sejauh lagi ini dirumuskan bagaimana itu untuk tenornya, berapa lama, terus suku bunganya seperti apa. Gitu. Karena visibility studies tentang bisnis di Kopdes ini juga harus terus elaborasi, dirumuskan. Karena ini kan menumbuhkan atau menciptakan kewirausahaan di desa. Jadi munculnya kewirausahaan. Nah, ini memang perlu waktu, perlu juga peningkatan kapasiti, peningkatan kemampuan manajemen. Bahkan saya pernah mengatakan kunci sukses Kopdes Merah Putih ini adalah ada 3. 1 SDM-nya, orangnya. 2 kelembagaannya. Jadi kelembagaan koperasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sistemnya. Makanya saya bilang kalau pakai bahasa Inggris, POS. People, Organization, and System. Jadi inilah kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih ini. Program Kopdes Merah Putih kuncinya ini di tiga komponen itu. Penguatan kelembagaan penting. Supaya koperasi ini betul-betul menjadi milik anggota, milik desa, milik warga desa, begitu.